Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Badan Pengawas Pemilu dan Polri untuk mengawasi ruang digital. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga meluncurkan Deks Pemilu dan buku saku guna menjaga berlangsungnya Pemilu 2024. Dalam upaya mengawal jalannya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat sinergi menjaga kampanye di ruang digital melalui peluncuran Deks Pengawasan Pemilu. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan Deks itu akan dioperasikan bersama oleh perwakilan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bawaslu, dan Polri. Mereka akan mengawasi konten di internet dalam tahapan pemilu 2024. Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu serta Polri dalam menjalin kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama kampanye di ruang digital. Sementara itu, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, selain meluncurkan Deks Pemilu 2024, pihaknya juga meluncurkan buku saku. Buku tersebut bisa diakses oleh anggota Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Isi daripada buku saku itu memuat informasi penting seperti timeline penyelenggaraan Pemilu 2024, landasan hukum dalam manajemen konten negatif dalam masa pemilu, kampanye di media sosial, kategori konten negatif, alur penanganan jika ditemukan konten-konten negatif berkaitan dengan pemilu, hingga ketentuan terkait netralitas aparatur sipil negara. Apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan di lapangan ketika menemukan konten-konten ini? Kita sudah memberikan pedomannya. Jadi alurnya ini adalah alurnya. Jadi alurnya itu rekan-rekan dari Bawaslu Kota, Kabupaten hingga Provinsi meneruskan temuan ini ke Bawaslu Pusat. Dari situ akan disampaikan ke kami akan menganalisa dan langsung mengambilkan tindakan. Apakah itu kalau dia dari website yang tidak terdaftar, kalau dia media menyatakan media berita tapi tidak terdaftar di Dewan Pers, kami akan melakukan tindakan tegas yaitu pemblokiran. Namun apabila ada kaitannya dengan yang terdaftar di Dewan Pers, kami berkonsultasi dengan Dewan Pers. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyebut Indonesia akan mengembangkan program ketenagakerjaan kepada negara anggota OKI. Adapun dua hal yang akan disosialisasikan Indonesia yakni solusi inovasi dan juga digitalisasi dalam pelayanan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyebutkan dalam pertemuan The Fifth of the Islamic Conference of Labor Minister di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam bidang ketenagakerjaan. Banyak bidang yang berpotensi untuk dilakukannya kolaborasi dengan OKI pada bidang ketenagakerjaan, salah satunya terkait dengan kerja layak. Ada dua isu yang menjadi fokus dalam pertemuan ini dan akan menjadi fokus Indonesia untuk dilakukan berbagi ilmu dengan negara OKI, yakni solusi inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan ketenagakerjaan. Menakar meyakini melalui kerjasama dan pertukaran pandangan, konferensi ini akan menuai manfaat dan berkontribusi pada pengembangan tenaga kerja di negara-negara anggota OKI, serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara Muslim. Isu terkait dengan solusi inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan ketenagakerjaan menjadi isu yang dibicarakan dan menjadi tema konferensi kali ini. Indonesia mendukung kegiatan ini dan berbagi pengalaman terkait dengan inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan ketenagakerjaan. Indonesia sendiri sudah memiliki digitalisasi pelayanan ketenagakerjaan yaitu Siap Kerja, dan Indonesia siap berbagi dengan negara-negara anggota OKI. Pemerintah secara resmi menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah dan dari yang sebelumnya 90 juta rupiah
kini menjadi 93,4 juta rupiah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan, Kemenak akan membuka skema cicilan pelunasan biaya haji agar tidak memberatkan para jemaah dalam melakukan pembayaran haji ke depannya. Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI resmi menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sebesar 93,4 juta rupiah. Biaya ini terdiri dari BP rata-rata per jemaah sebesar 56 juta rupiah per orang atau 60%, dan sisanya diambilkan dari nilai manfaat hasil pengelolaan BPKH per jemaah sebesar 37 juta rupiah atau 40%. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI menyampaikan bahwa komponen biaya perjalanan haji tersebut meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup living cost, dan biaya visa. Sementara itu, untuk nilai manfaat meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8,2 triliun rupiah, yang mana ada kenaikan sebesar 3 juta rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 90 juta rupiah. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membuka skema cicilan pelunasan biaya haji, sehingga calon jemaah tidak harus membayar sekaligus biaya pelunasan haji. Dengan begitu, kenaikan biaya haji tidak akan memberatkan jemaah ke depannya. Ia juga menjelaskan skema pencicilan dapat dilakukan melalui virtual account bank penerima setoran BPIH, di mana dengan sistem top up, maka calon jemaah dapat menyetorkan dana haji sesuai kemampuannya, hingga penutupan pelunasan BPIH 1445 Hijriah atau setara dengan 2024 Masehi. Dengan menjaga keberlangsungan dana haji, di mana komposisi BP harus lebih besar daripada nilai manfaat yang digunakan. Tentu ini akan sangat memberatkan bagi jamaah haji apabila jamaah haji harus membayar sekaligus biaya pelunasan haji. Oleh karena itu, ke depan skema baru dalam pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH harus mulai diterapkan, yaitu jamaah calon haji bisa melakukan pelunasan ongkos haji dengan cara mencicil atau angsuran, sehingga sisa biaya haji yang harus dilunasi tidak terasa lebih banyak. Informasi lainnya, pemirsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab bekerja sama dalam bidang kesehatan. Kerjasama tersebut terwujud dalam pembangunan rumah sakit khusus jantung di kawasan Solo Technopark, Solo, Jawa Tengah. Selain melengkapi fasilitas kesehatan Indonesia, pembangunan rumah sakit khusus jantung menjadi upaya konkret dalam menanggulangi masalah penyakit jantung yang menjadi penyebab kematian paling tinggi di Indonesia. Pembangunan rumah sakit kardiologi dimulai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salim Obaid Al-Daheri. Dalam pidatonya, Menkes mengatakan penyakit jantung merupakan penyakit yang jumlah kematiannya paling tinggi di Indonesia. Tercatat dalam setahun jumlah kematian akibat serangan jantung mencapai 650.000 orang. Dengan dibangunnya rumah sakit jantung ini, Menkes berharap penanganan pasien dapat lebih cepat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Pasalnya, penanganan jantung dan stroke jika ditangani kurang dari 4 jam memiliki potensi 90% sembuh. Karena itu, kecepatan penanganan menjadi faktor utama seseorang bisa selamat atau sembuh dari penyakit jantung dan stroke. Mungkin teman-teman di sini juga pasti punya saudara yang pernah meninggal gara-gara stroke atau jantung. Itu penyakit yang paling banyak meninggalnya. Dan kita kekurangan fasilitas untuk menangani jantung dan stroke. Jadi emang speed itu sangat menentukan. Apakah saudara kita, teman kita kalau kena stroke sama jantung itu bisa tetap hidup atau tidak. Oleh itu fasilitasnya yang lengkap harus dimiliki cukup banyak. Itu sebabnya kenapa rumah sakit ini dibangun dan saya terima kasih. Sementara itu, Duta Besar Abdullah Salim Obaid Al-Daheri mengatakan rumah sakit kardiologi akan menjadi rumah sakit modern pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan model perawatan kesehatan yang inovatif. To conclude, I would like to take this opportunity to invite both the public and the private sectors in both countries to explore the potential joint investment projects in this particular very important healthcare sector for humanity. Rumah sakit jantung Emirat Indonesia nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas seperti 10 ruang konsultasi, 4 ruang observasi dan monitoring, rawat inap presidensial suite,
ruang VIP, perawatan umum, ruang tindakan, ruang TRICE, resusitasi dan isolasi, serta fasilitas kesehatan lainnya. Rumah sakit jantung ini juga berkomitmen mengurangi karbon sehingga konsep pembangunan akan berkonsep green building dengan bertumpu pada solar system panel sebagai sumber energi utama dan memiliki penampungan air hujan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.